Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 pemateri partisipasi orang tua dalam pendidikan inklusif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfi Kairinisa, NIM 028 dan teman saya. Nama saya Happy Mahardika, saya NIM A5101800042. Sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang partisipasi orang tua dalam pendidikan inklusif yang di dalamnya terdapat pengertian pendidikan inklusif, kedua, tujuan dan manfaat pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus, yang ketiga, partisipasi orang tua dalam peningkatan pendidikan inklusif, dan yang keempat, hal-hal yang perlu disiapkan oleh orang tua untuk menghadapi anak berkebutuhan khusus. Perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif yaitu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan anak normal lainnya. Kemudian Haaland memberikan pengertian pendidikan inklusif sebagai pendidikan yang menempatkan semua peserta didik berkebutuhan khusus dalam sekolah reguler sepanjang hari. Kemudian Steinbeck dalam Sunardi menegaskan kembali bahwa sekolah inklusif merupakan sekolah yang menampung semua murid dalam sekolah yang sama dengan program pendidikan menantang, layak setiap sesuai kebutuhan individu, tempat setiap anak diterima sebagai bagian anggota masyarakat agar anak mencapai kesuksesannya dan terpenuhi kebutuhannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang diselenggarakan dan diperuntukkan tidak hanya untuk mereka anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus atau keluar biasaan, tetapi juga diintegrasikan bersama anak-anak normal lainnya. Selain itu, pendidikan inklusif juga mempunyai prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip tersebut diungkapkan oleh Abdul Salim Khoiri. Yang pertama ada setiap anak berhak memperoleh pendidikan dasar lebih baik. Yang kedua, setiap anak berhak memperoleh layanan pendidikan pada sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, setiap anak memiliki potensi, bakat, dan irama perkembangan masing-masing yang harus diberikan layanan secara tepat. Yang keempat, pendekatan pembelajaran bersifat fleksibel, kooperatif, dan berdaya guna. Dan yang terakhir, sekolah adalah bagian integral dari masyarakat. Menginjak materi yang kedua, yaitu tujuan dan manfaat pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Tujuan dan manfaat tersebut diungkapkan oleh Smith tahun 2006 halaman 41. Tujuan pendidikan inklusif yang pertama, memberikan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, sosial, emosional, mental, maupun peserta didik yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, serta mewujudkan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminasi bagi semua peserta didik. Selain memiliki tujuan, pendidikan inklusif juga memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain peserta didik berkebutuhan khusus, peserta didik pada umumnya, orang tua, guru, pemerintah, dan masyarakat. Manfaat lingkungan yang inklusif untuk anak yang memiliki kebutuhan antara lain, yang pertama, lebih merangsang, memiliki keberagaman dan inklusif. Yang kedua, memungkinkan perkembangan kurikulum. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada anak berkebutuhan khusus untuk berinteraksi dengan anak lainnya dan meningkatkan kemampuannya. Yang keempat, memberikan kesempatan anak berkebutuhan khusus untuk belajar akademis
dari teman-teman sebayanya. Sedangkan manfaat pendidikan inklusif untuk peserta didik berkebutuhan khusus adalah dapat meningkatkan rasa percaya diri, memiliki kesempatan menyesuaikan diri, dan memiliki kesiapan dalam menghadapi kehidupan di masyarakat. Dan manfaat pendidikan inklusif bagi peserta didik pada umumnya adalah dapat mengenal keunikan, keterbatasan, kelebihan pada temannya, sehingga dapat mengembangkan keterampilan sosial, menumbuhkan rasa empati dan simpati terhadap orang lain. Kemudian dilanjutkan oleh Happy Mahardika. Materi selanjutnya yaitu partisipasi orang tua dalam peningkatan pendidikan inklusif. Orang tua merupakan guru bagi anak, tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus. Dalam lingkungan keluarga, di mana orang tua merupakan guru yang pertama kali memberikan pendidikan, pengarahan, dan lain sebagainya. Peran orang tua sangat penting untuk menjadikan anak berkebutuhan khusus menjadi anak yang mandiri. Menurut Hewitt dan Frank, D9, penanganan dan pelayanan orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pendamping atau SIDS, yaitu sebagai pendamping utama dalam membantu tercapainya tujuan layanan penanganan dan pendidikan anak. Yang kedua, sebagai advokat atau S-advocates yang mengerti, mengusahakan, dan menjaga hak anak dalam kesempatan mendapat layanan pendidikan sesuai dengan karakteristik yang dipunyainya, yaitu sebagai sumbernya atau as resource, yaitu menjadi sumber data yang lengkap dan benar mengenai diri anak dalam usaha intervensi perilaku anak. Yang keempat, sebagai guru atau as teacher, berperan menjadi pendidik bagi anak dalam kehidupan sehari-hari di luar jam sekolah. Yang kelima adalah sebagai diagnostisian atau yaitu penentu karakteristik dan jenis kebutuhan khusus dan berkemampuan melakukan treatment terutama di luar jam sekolah. Kesimpulannya bahwa orang tualah yang harus lebih berperan aktif dalam mengembangkan pendidikan dan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Ketika si orang tua menjadi orang terdekat bagi anaknya, mereka bisa lebih memahami sehingga menggunakan ikatan batin dan perasaan yang mereka miliki. Yang harus dilakukan orang tua ketika mempunyai anak berkebutuhan khusus yang pertama yaitu memahami keadaan anak apa adanya. Yang kedua, mengupayakan alternatif penanganan anak autis dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, bertindak sebagai manajer dalam pembinaan prestasi belajar anak autis. Yang keempat adalah bergabung dengan organisasi. Kelima, pemberian motivasi. Dan terakhir adalah mencari dukungan keluarga. Saya Happy Mahardika dan teman saya Lutfi Karunisa mengucapkan terima kasih yang telah memperhatikan dan mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas ataupun salah. Terima kasih.